Ngaji itu anjuran dan ajaran Nabi. Ngaji ini loh. Baca Quran anjuran dan ajaran Nabi. Pokoknya menjalankan syariatul Islam itu namanya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ibarat gelas. Nabi ibarat botol aqua. Airnya sudah penuh. Kalau ini air ditumpahin terus dengan air, maka akan tumpah kemana-mana. Ini bentuk rahmat salamnya Allah. Sudah penuh di dalam diri Nabi, tapi kita sholawat salam terus kepada kanjeng Nabi. Ini airnya akan kemana-mana, maka sholawat salam akan kembali kepada kita. Rahmat Allah akan ke kita, selamat Allah akan ke kita, karena barokah sholawat salam kepada kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja pada kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hada syahrul rabi'il awal, syahrul maulidin nabi. Sekarang bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi itu hukumnya wajib. Jadi cinta Nabi itu wajib, beneran ini, Bu? Maka definisi dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW bersabda, tidak dinamakan iman sempurna di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Pertanyaannya, ibu cinta sama suami, Bu, ya? Cinta nggak sih sama suaminya? Sampai apa? Cintanya sampai apa itu? Sampai mati. Maksudnya doain suaminya buru-buru cepet mati gitu. Jadi kalau udah mati mau ganti cintanya gitu. Sadis juga ya. Saya cinta sama suami Ustadz sampai mati gitu. Tapi kalau udah mati udah nggak cinta gitu. Tergantung ya. Kalau suaminya sayang ya mati juga dicintai. Emang ada Ustadz kalau suami sudah mati juga harus dicintai? Iyalah, kan dikirimin doa, dibacakan Yasin, bacakan tahlil. Terus kalau sang istrinya sudah nikah lagi dengan laki-laki lain, apakah masih boleh mendoakan mantan suami? Itu yang ngomong boleh udah kawin lagi belum itu? Belum sih. Ngotot bolehnya. Saya kalau udah nikah lagi, kok tiba-tiba deket suaminya, Sumailah roh mantan suami, namanya Sutikno. Itu suami yang ada itu cemburu itu. Lo masih inget yang udah mati lo ya? Ya jawabannya boleh, karena Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dianjurkan mendoakan orang-orang iman yang telah meninggal lebih dulu. Suami kita iman meninggal lebih dulu ya kita doakan. Orang tua kita iman meninggal lebih dulu kita doakan. Nah, hadis ini betapa wajibnya cinta kepada Nabi sampai-sampai
Nabi harus dinomorsatukan ketika kita cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta pada suami, cinta pada manusia. Ini harus terkalahkan mereka semua, tapi lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu kalau ngomong cinta kita nggak bisa membayangkan sebagaimana kita cinta pada suami. Karena kalau sama suami kita ngelihat jasmaninya itu, ngelihat wujudnya. Kalau Bu RW ngelihat kumisnya lah, ya. Kumisnya ngelihat, badannya ngelihat, jasmani lihat. Ini sama Nabi lu ndak ngelihat sama sekali. Maka apa ekspresi cinta kepada Nabi? Ya ini menjalankan anjurannya. Ngaji itu anjuran dan ajaran Nabi. Ngaji ini loh. Baca Quran anjuran dan ajaran Nabi. Pokoknya menjalankan syariatul Islam itu namanya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya ibu hari ini ekspresi cinta Nabi. Makanya ngajinya harus semangat. Walaupun mau berangkat noleh ke belakang cucian piring numpuk. Aduh, nanti habis ngaji nyuci piring nih gitu ya. Noleh ke kamar mandi baju kotor numpuk. Aduh. Tapi tetap semangat menjalankan syariat. Maka ini bulan Nabi ya munculkan rasa cinta. Di sini man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi menyampaikan siapa cinta aku maka akan bareng aku di surga. Amin ya rabbal. Jadi nanti kita itu kalau senang sama Nabi ya bareng Nabi. Nah ini kan salah satu taman sorganya yang ada di dunia itu majelis taklim. Orang yang sudah ke taman insya Allah akan masuk ke apartemennya. Apartemen kan ada tamannya indah. Sorga ada tamannya yang ada di dunia. Apa? Majelis taklim. Orang kalau sudah biasa di majelis taklim ya nanti insya Allah dan pasti masuk taman-taman sorga. Kalau sudah di taman sorga ya masuk ke dalam sorga. Amin ya robbal. Tapi nanti kalau udah di sana ingat saya ya Bu ya. Ustadz dicariin nanti di sana. Nih Ustadz Muslihin kemana? Udah duluan. Alhamdulillah. Saya udah didoain duluan. Karena bisa jadi ustadznya belakangan. Karena ustadznya jarkoni. Apa jarkoni? Bahasa Jawanya bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Bisa ngajarin, nggak bisa menjalankan. Contoh, Ibu, kalau bulan Maulid perbanyak baca sholawat ya, ibu-ibunya baca sholawat, ustadznya enggak. Ibu, kalau bulan Maulid baca Quran ya, baca Quran niat Maulid, ustadznya enggak. Jadi bisa jadi ibu-ibu duluan, sayanya masih di neraka, maka nanti cariin ya Burumsi ya. Hanya Burumsi ini pasukannya ini banyak ini. Ya nanti kan yang bawa bendera Bu RW lah, bawa Al-Ikhlas. Ayo jamaah Al-Ikhlas, berangkat. Berangkat ke surga. Nanti sampai di sana kalau sudah keliling-keliling ya mungkin ingat saya. Karena ingat itu yang bikin ingat Allah Bu. Pak KMC di mana nih? Kang Musli Channel di mana nih gitu ya. Pak Ustadz di mana? Dicariin di level 1 sampai 7 nggak ada. Tanya sama malaikat, Pak malaikat, Pak Ustadz kemana gitu. Ustadz siapa? KMC. Ya, Kang Musli Channel dipencet, wow masih diinjek-injek di neraka itu. Emang kenapa? Ya dosanya banyak banget ini ngomong doang kagak bisa praktek. Tapi itu Ustadz kami hari Kamis. Serius? Iya gitu. Maka tolong angkat dia masukkan ke sorga. Maka yang namanya teman bisa mensyafaati teman. Murid bisa mensyafaati guru, sebaliknya guru bisa mensyafaati murid. Nanti kalau sudah sama-sama ada di alam sorga dan alam neraka. Tapi kalau masih dipasang masar, itu yang mensyafaati langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Langsung man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi siapa yang cinta sama aku, kata Nabi, akan bareng dengan aku di sorga. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Barang siapa suka pada sesuatu, maka ia akan lebih banyak mengingatnya. Jadi kalau ingat cinta sama apapun kan selalu ingat. Nih hari ini ibu lagi cinta sama apa, Bu? Cinta ngaji. Oh di sini ya benar. Mungkin ada yang lagi cinta sama model baju yang zaman now. Namanya apa tuh Bu RW? Yang letelnya LQ apa itu namanya itu? Nggak tahu ya. Oh, suka posting baju. Ya. Jadi posisinya kita lagi cinta ini. Cinta sama model kulkas yang pintunya 17. Jadi kepikiran terus. Nah, itu saya juga nggak tahu itu. Ya. Ingat terus. Ya kalau dulu masa pacaran, kita selalu ingat pacar kita lah. Jadi kalau lagi pacaran kan ingat wajah pacarnya, namanya siapa? Nama suami ibu namanya siapa? Upin Ipin. Selamat, ya wes. Mas Selamat itu walaupun hitam tapi keriting. Tapi manis inget terus itu, Bu. Ya kalau di kampung dulu mungkin lagi angon kambing, inget Selamat. Ya. Mau mandi inget Selamat. Makanya lagunya Evita Mala gimana coba yang hafal? Iya, ini kayaknya kangen sama suaminya. Ku mau makan teringat padamu, ku mau tidur teringat padamu, ku mau ngising teringat padamu. Ngising juga ingat, cuman gak dinyanyikan itu. Kekasihku. Lah ini karena Kanjeng Nabi, makanya ingat kepada Kanjeng. Nah, makanya kalau cinta Nabi ya terus sholawat. Karena apa? Illallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat pada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, solawat salamlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sering disampaikan gini, Bu. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ada yang bahasa kasar gini, Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat lah. Allah nyuruh puasa, Allah nggak puasa. Tapi ketika Allah nyuruh sholawat pada Nabi, Allah bersolawat. Ketika ditanya, Ustadz, apakah sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat sama dengan sholawatnya ibu-ibu majelis taklim Al-Ikhlas? Sama tuh kira-kira? Halo? Pada apa ora? Ora weruh ya. Ini serius ini. Sholawatnya Allah gimana, Bu? Ya wes. Apakah sholawatnya Allah sama kayak kita? Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nadanya boleh sama, tapi isinya beda. Kalau sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, ziyadatu ta'zimi ala nabi, menambah rahmat ta'zim, menambah keistimewaan, menambah keberkahan kepada Nabi. Tapi kalau sholawatnya kita, nyuwun lume bereng syafaat. Ibu bahasa Indonesia nih, Bu.
Kalau sholawat salamnya kita Ibu RW semua ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita itu minta agar mendapat syafaat. Kita minta agar mendapat keberkahan, lemo bareng syafaat, lebihnya rahmat Rasul, lebihnya berkah Rasul. Karena Nabi itu ibarat gelas, Nabi ibarat botol aqua, airnya sudah penuh. Kalau ini air ditumpahin terus dengan air, maka akan tumpah kemana-mana. Ini bentuk rahmat salamnya Allah, sudah penuh di dalam diri Nabi. Tapi kita sholawat salam terus kepada kanjeng Nabi, ini airnya akan kemana-mana, maka sholawat salam akan kembali kepada kita. Rahmat Allah akan ke kita, selamat Allah akan ke kita, karena barokah sholawat salam kepada kanjeng Nabi. Jadi balik kepada kita. Maka Nabi menyampaikan shollu alayya fa inna sholatakum zakatun ilaikum. Ibu-ibu, kamu sholawat aja sama aku, kata Nabi. Karena sholawat siapapun Nabi itu kenal. Tiba-tiba Ibu Rumsi baca sholawat, Bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu langsung ke telinga Nabi. Oh, ini orang RW 5 kirim SMS gitu. Baca sholawat, tahu. Kok Nabi tahu? Allah yang ngasih tahu langsung. Jutaan manusia cinta Nabi yang sholawat, Nabi tahu semua siapa itu. Kalau saya nggak kenal satu persatu ibu ini, pun kalau saya apalkan sekarangnya besok lupa lagi. Itu sebelah Bu RW namanya siapa? Hah? Nurmala. Ya besok saya lupa lagi, Bu. Nurmala ya. Tapi kalau Ibu Nurmala sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung, oh Bu Nurmala sholawat. Ngapain? Pingin jodoh lagi. Lah kan ada hadisnya, Bu. Man ngasurat alaihi hajatuhu falyukasir as-sholatu alayya. Ketika punya keinginan tapi tidak segera tercapai, ditinggal suami lama, pingin dapat jodoh yang baik lah, yang soleh, kok enggak tercapai-capai, apa kata Nabi? Falyukasir as-sholatu alayya. Ayo perbanyak baca sholawat. Maka ibu duduk malam baca sholawat 1000 kali, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad gitu. Ngomong ke Allah lantaran Nabi, ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah lantaran sholawatku padamu, berikan aku jodoh yang baik. Nabi yang menyampaikan, ayo lewat sholawat itu. Lah maka kembali Allah dan malaikat sholawatnya menambah takdim keistimewaan rahmat. Tapi kalau kita yang sholawat salam, minta agar rahmat dan salam yang sudah ada pada Nabi nempel kembali kepada kita semua, sehingga hidup kita bisa selamat dunia akhirat. Maka ini bulan Maulid, cara memeriahkannya bermacam-macam. Di antaranya cintai Nabi, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali dalam lantunan lagu tadi, sholawat yang rame oleh Habib Syekh. Kata-katanya, alangkah indahnya hidup ini bila dapat menatap wajahmu. Karena saking cintanya pada Nabi itu pingin lihat wajah Nabi. Bu, wajah Nabi itu kalau dalam penjelasan kitab dilihat itu redup, adem. Ya rasanya itu enak. Karena menggambarkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Nabi itu laksana matahari, Nabi laksana rembulan, cahaya di atas cahaya. Itu adem. Maka Habib Syekh itu kepengen banget menatap wajah Nabi. Termasuk kita kepengen lihat Nabi itu kayak apa, anta badrun. Tapi ada 3 kelompok manusia yang nggak bisa ngelihat wajah Nabi. Qala alaihi salatu wassalamu la yara wajhi salasatun ngakil walidaini wa tariku sunnati wa ma dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak bisa melihat wajahku 3 kelompok manusia. 1, orang yang mendurhakai kedua orang tua. 2, meninggalkan sunnahku dalam kurung ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3, ketika namaku dipanggil di dekatnya, ia tidak mau bersolawat padaku. Nomor 1, durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang ibu-ibu ini semuanya jadi orang tua. Nggak mau kalau anaknya sampai nggak bisa ngelihat wajah Nabi. Dalam kurung nggak ketemu Nabi di sorga dan nggak masuk sorga gitu maksudnya. Maka supaya anak-anak kita itu tidak seperti dalam hadis ini, jangan sampai anak-anak kita ngelawan dengan kita gitu loh. Nih ibu-ibu ini kan punya anak. Keluhan sekarang itu anak-anak susah diatur. Suruh ngaji nggak mau, suruh sholat nggak mau, baca Quran nggak mau, maunya main HP. Seharian full sambil dicolokin. Luar biasa. Jangankan anak-anak ibu, ustadz juga sama. Hah, kacau ini. Bisnis. Iya Bu, ini di YouTube ini Bu, di YouTube ini. Nanti Ibu bisa ngelihat acara ini lagi sambil masak. Ya Ibu sambil masak, sambil goreng tempe atau apa di rumah YouTube ini nanti disetel. Tapi jangan sekarang, diedit dulu Bu. Ya, diedit dulu. Minimal ya besok malam, karena nanti malam Ustadz ada ceramah maulid juga. Habis ini mau ke Pondok Ranji. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini sebagai orang tua nggak mau anak-anak kita durhaka sama kita. Terus bagaimana caranya? Ya mendidik. Loh, mendidik itu nggak gampang. Ini sering kita kaji, Ustadz. Anak saya kok sangat nakal, Ustadz. Apa aja doanya? Doa yang paling mujarab itu ya ibunya. Ya kelas kita minimal habis sholat, ya Allah Rabbi habli minas sholihin, jadikanlah keturunanku anak-anak yang baik. Secara doa sudah, secara praktek dimasukkan ke pendidikan TPA, ke majelis taklim, ke pondok pesantren. Terus dengan upaya doa yang serius. Kalau malam kita doakan supaya apa? Anak ini tidak menjadi anak yang durhaka. Karena anak-anak kita Bu, kuncinya itu sama ibu semua ini. Di sini ada penjelasan. Ini ngaji ini di depan anak-anak sebenarnya. Tapi ibu ini saya bacakan supaya ibu menyampaikan kepada anak-anaknya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ja'a rajulun, ada seorang laki-laki. Ini anak-anak ini, tapi anak-anak sudah dewasa, sudah punya keluarga. Aidon faqala ya Rasulullah innali walidatan angfiku alaiha wa hiya tu'dhini bilisan ya fa kaifa asna. Ada laki-laki, bayangkan ini anak ibu. Ya Rasul, aku punya ibu. Tapi punten ya, aku tuh sudah memberi nafkah sama ibu. Setiap hari aku kasih jatah makan, atau bahkan kalau 1 minggu aku kasih jatah uang belanja dalam 1 minggu. Umpama 1 minggu ngasih jatah ke ibu 500.000 anaknya. Ini umpama Bu. Tapi ya Rasul, ibuku itu tu'dhini bilisaniha, menyakiti aku dengan lesannya. Ibuku itu cerewet banget ya Rasul. Ini ibu-ibu cerewet nggak sih yang di sini nih? Enggak. Ini anak suka ngasih ibunya, tapi ibunya cerewet. Cerewetnya kayak apa? Sudah dikasih beras, katanya ngomong belum dikasih beras. Sudah dikirim duit, katanya belum dikirim duit. Setengah mau pikun, tapi bukan pikun, memang orangnya cerewet aja itu. Saya punya anak, katanya punya usaha sembako, katanya punya anak usaha online, katanya, tapi anak gak ada ngertinya. Kan jadi anak ini malu.
Tapi anak ini belum sempat ngomong ke siapa-siapa, ngadu kepada Kanjeng Nabi. Fakaifa asna ya Rasul? Aku itu suka ngasih duit ke ibu, tapi ibuku cerewet itu. Kayak normalah gitulah, itu cerewet itu. Contoh normalah, contoh. Ya, kalau ngomong ke Bu RW terus nggak enak, karena di YouTube-nya kebanyakan Bu RW. Memang nggak ada contoh yang lain apa gitu. Apa jawab Rasul? Faqala alaihi salatu wassalamu addi haqqaha. Fa wallahi alladzi law qata'ta lahmaka ma addaita rukna haqqiha amma alimta annal jannata tahta aqdamil ummahat. Nak gitu. Dengerin. Apa yang menjadi kewajiban orang tuamu yang kamu lakukan, lakukan saja. Fawallahi, demi Allah, kata Nabi, lau qata'ta lahmaka, umpama kamu potong dagingmu gitu. Daging dipotong, kemudian dijual, dapat duit, beli beras atau duit dikasihkan ke ibu, ma'addaita rubna haqqiha, itu belum memenuhi seperapat kewajibanmu bakti kepada kedua orang tuamu. Bahkan ada istilah, umpama kamu punya harta benda sedunia penuh, kamu berikan kepada ibumu, itu belum mampu membayar betapa besar jasa ibu. Gimana lagu ibu? Gimana lagu ibu? Engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, besarkan putra putrimu. Ibu itu. Makanya anak ibu tolong sampaikan hal-hal yang baik supaya tidak durhaka. Jadi ibu jangan gampang bosen. Karena kalau udah ngomong bosen begini, saya ngajar di Angke itu, saya bosen Pak Ustadz. Kalau subuh bangunin nyuruh sholat, anaknya nggak mau, lama-lama saya bosen. Jangan bosen, anak ibu kok. Emang ketika anak ibu nanti disiksa di neraka, ibu bosen ngomong ya Allah, itu anakku ya Allah, tolong ya Allah. Sementara anak kita teriak terus sama kita, ibu, tolong ibu, panas ibu. Sementara kita di sorga menikmati keenakan itu nggak kuat loh itu nanti. Maka mumpung masih di dunia, ayo diingatkan. Yang kedua, orang yang nggak bisa melihat wajahku, kata Nabi, meninggalkan sunnahku atau ajaran Nabi. Ya gampangnya ngomong ini maulid Nabi. Nabi lahir, Nabi ada, Nabi dilahirkan bulan maulid, hakikatnya membawa ajaran agama Islam. Jadi yang dimaksud sunnahku adalah menjalankan apa yang dibawa Nabi. Kalau tidak melakukan ini semua, ya nanti nggak bisa melihat wajah Nabi. Apa? Orangnya tidak Islam. Sudah Islam orangnya nggak sholat. Sudah Islam orangnya nggak ngaji. Sudah Islam orangnya sama tetangga masih suka hasad, hasud, iri, dengki. Maka kalau ingin lihat wajah Nabi, lakukan apa yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketika namaku dipanggil di dekatnya, ia tidak bersolawat padaku. Contoh begini, Ibu RW sambutan atas nama Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas, Ibu Hajah Erniwati, dipersilakan memberikan sambutannya. Ketika sudah panjang ngomong, salawat salam kepada Nabi besar Muhammad. Loh, ibu itu diem aja, nggak mau baca salawat.
Ibu nggak mau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi, ibu diam saja. Orang yang seperti ini tidak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada ibu-ibu, kajian kita dari yang pertama, munculkan rasa cinta yang penuh kepada Kanjeng Nabi. Rasa cinta yang kayak apa? Menjalankan apa yang disyariatkan Kanjeng Nabi. Yang kedua, ini bulan Maulid, tumbuh kembangkan kembali man ahabbani kana ma'i fil jannah, yang cinta dengan aku kata Nabi akan bareng di surga. Orang yang cinta dengan Nabi akan selalu menyebut namanya. Kemudian Allah dan malaikatnya selalu bersolawat salam. Maka kita orang yang beriman, ayo selalu solawat salam kepada baginda Nabi. Ada 3 kelompok manusia yang nggak bisa melihat wajah Nabi. Pertama, yang mendurhakai orang tua. Kedua, meninggalkan ajaran Nabi. Yang ketiga, ada nama Nabi disebut tidak mau baca solawat.